Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue tidak akan bahas tentang final Liga Champion. Kalau kalian mau nonton review gue sebelum video ini. Di situ gue sudah jelaskan apa yang terjadi dan di pertandingan final. Dan kali ini gue akan bahas tetap seputar Champions League, yaitu apakah Real Madrid layak menjadi juara dan bagaimana perjalanan mereka musim ini. Ya, sebelum itu kita tahu bahwa Real Madrid musim ini tidak mendatangkan banyak pemain, hanya dua pemain, Camavinga dan juga David Alaba. David Alaba free transfer dan Camavinga sekitar 30 juta euro. Ya, setelah mereka gagal mendapatkan Kylian Mbappe, jadi mereka mendatangkan dua pemain, oke. Dan sisanya pemain-pemain yang memang sudah lama berada di Real Madrid, sudah 2-3 tahun lah minimal, oke. Dan banyak yang tidak mengunggulkan, bahkan ada satu media di mana Real Madrid itu di awal-awal tidak masuk 10 besar tim unggulan, bayangkan. 10 besar tim unggulan aja enggak. Dan di media tersebut PSG juga ada di peringkat pertama sebagai tim dengan persentase tim unggulan terbesar dengan 18%. Ada, kalian boleh carilah di Twitter juga banyak gitu ya, rekaman foto itu ya, poster dan hasil survei tersebut. Dan itu semua akhirnya bisa digagalkan, bisa dipatahkan oleh Real Madrid dan bisa menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Dan kalau kita lihat, kita bahas dulu dari fase grup. Fase grup mereka ketemu dengan tim yang sama pada saat musim lalu mereka main juga di Champions League. Cuman bedanya pada saat musim lalu ada Borussia Mönchengladbach, musim ini ada seorang Sheriff ya, FC Sheriff. Itu tim asal Moldova. Jadi nggak banyak perubahan, tetap ada Inter, tetap ada Shakhtar Donetsk. Dan akhirnya mereka juga bisa cukup mulus lah istilahnya. Cuman kalah sekali lawan Sheriff kalau nggak salah di kandang. Abis itu mereka sapu bersih semua. Inter menang 2 kali, lawan Sheriff satunya lagi menang. Lawan Shakhtar pun demikian, 2 kali menang. Jadi mereka ada di peringkat pertama. Mereka sebagai juara grup, mereka lolos ke babak selanjutnya. Ketemu siapa? Ketemu runner up dari grup A kalau nggak salah ya. Juara grupnya City, runner up itu PSG, Paris Saint-Germain, klub bergelimang harta, arogan, dan juga yang gue paling benci di dunia ini ya, jujur, yaitu Paris Saint-Germain. Bagaimana mereka tidak profesional, mereka tidak patuh, mereka tidak respect, mereka tidak menjunjung tinggi sportivitas dalam sepak bola, terutama dalam fair play. Dan ya salah satu tim yang menurut gue yang nggak besar, cuman kaya doang. Ketemu PSG, semua orang mengunggulkan PSG karena kembali lagi mereka punya 3 pemain yang luar biasa di depan, di atas kertas, yaitu Mbappe, Neymar, dan juga Messi. Ditambah mereka sudah unggul 1-0 di Parc de France. Ya, di kandang mereka sudah unggul 1-0. Di Bernabeu semua mengunggulkan PSG jelas, karena PSG akan katanya bermain, ya PSG akan bermain dengan gaya bermainnya mereka, counter attack menunggu, dan itu akan sangat-sangat berbahaya untuk Real Madrid. Ternyata memang kita lihat sempat 1-0 dulu, bahkan sempat 1-0 ya. Madrid ketinggalan 2 gol agregat. Oke, setelah itu di menit-menit 70-an Benzema mencetak gol pertama. Oke. Nggak lama demikian Benzema mencetak gol kedua dan Benzema mencetak gol ketiga, hat-trick ya, yang membuat Real Madrid bisa comeback secara dramatis ya. Dan memang itu terbantu juga dari blunder seorang Donnarumma. Tapi kerja keras yang ditimbulkan Real Madrid, mentalitas bahwa mereka tidak menyerah, fighting spirit yang mereka tunjukkan sampai akhir, itu juga tidak boleh kita lupakan. Jadi nggak menurut gua nggak beruntung. Tekanan yang diberikan Benzema, dan itu sudah berkali-kali di pertandingan Champions League, Karius, bahkan kemarin itu Mendy, bahkan kali ini Donnarumma, itu menunjukkan bahwa bukan beruntung kok bisa sama gitu ya dari beberapa musim lalu, sekarang, dan selamanya mungkin ya. Jadi gue bilang ini soal kembali lagi intensitas, dan memang Benzema punya hal itu. Dia tahu cara membuat pemain lawan itu panik dengan melakukan pressing yang bukan pressing yang gerusak-gerusuk, tetapi pressing yang benar gitu, positioning mereka, timingnya itu tepat, bagaimana dia memutuskan untuk melakukan pressing secara agresif maupun cuman zona atau konservatif. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Benzema sehingga Donnarumma akhirnya melakukan blunder demikian. Masuk ke pertandingan selanjutnya, Chelsea. Oke. Chelsea juga diunggulkan. Kenapa diunggulkan? Karena mereka berhasil mengalahkan Real Madrid musim lalu di Stamford Bridge 2-0, dan mereka menjadi juara Champions League musim lalu. Juara bertahan lah. Juara bertahan itu selalu diunggulkan ya. Di leg pertama Madrid bisa hajar mereka 3-1.
Mungkin sebagian sudah bilang bahwa Madrid akan kill the game. Ternyata Chelsea di Santiago Bernabeu bisa cetak 3-0 duluan. Dan itu membuat winning chancesnya Madrid itu semakin rendah. Dan banyak yang ya udah kalah Madrid istilahnya. Ternyata Rodrigo masuk dan membuat perubahan, mencetak 1 gol, memaksakan ke extra time. Dan di extra time, seorang Karim Benzema menerima umpan yang luar biasa dari seorang Vinicius dan membuat skor menjadi 3-2 dan Real Madrid lolos ke babak selanjutnya. Kembali lagi, comeback lagi. Ya, itu kedua. Dan orang masih bisa bilang beruntung, nggak ada masalah. Ketiga kali, Manchester City. Kita tahu Manchester City berada di unggulan paling atas kalau menurut gua. Ya, bukan menurut media yang tadi. Media tadi kardus banget itu PSG. Ya kali PSG. Kalau City, Liverpool masih wajar. Dan kita tahu Real Madrid tidak diunggulkan sejak awal. Dan mereka ketemu tim unggulan nomor 1 menurut gua, yaitu City. Woi, jelas banyak yang bilang, wah Madrid selesai, Madrid selesai, Madrid selesai, Madrid selesai. Dan akhirnya, siapa yang selesai? City selesai. Madrid yang kembali melakukan comeback luar biasa. Comeback yang dramatis. Comeback yang sangat menunjukkan mentalitas Real Madrid. Bukan beruntung. Kembali lagi, karena golnya tidak ada yang beruntung. Jangan samaratakan beruntung dengan mentalitas, beruntung dengan fighting spirit. Bermain long ball, bermain opportunity, City pun melakukan itu. Gitu loh. Tapi apa yang terjadi? City tidak bisa cetak gol. Artinya mereka tidak terbiasa bermain dengan fighting spirit. Mereka punya sisa 25 menit kalau nggak salah di extra time semenjak Benzema cetak gol ketiga. Tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka tidak bisa cetak gol. Bahkan peluang aja cuma 1 menurut gue dari Bernardo Silva. Sisanya 0. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka terlalu bermain terpaku dengan sistem. Mereka diketatkan oleh sistem sehingga ya mereka tidak bisa main oportunis. Masuk ke final, lawannya Liverpool. Yang seperti gue bilang tadi, unggulannya ada siapa? City dan juga Liverpool. City sudah bisa lewati Real Madrid. Dan menurut gue, satu-satunya alasan Real Madrid tidak lolos ke gugur di Liga Champions itu pada saat kemarin semifinal City. Karena kalau mereka bisa lewatin City, ini gue bilang 70% juara. Dan betul, juara mereka. Karena apa? Bukannya apa-apa. Kita lihat perjalanan Real Madrid. Oke? Dari babak 16 besar pun mereka sudah lawan tim-tim yang besar. Dan mereka sudah teruji mentalnya. Jadi mental yang memang sudah menang 4 Champions League ditambah perjalanan mereka dari babak 16 besar, di mana mereka mengalami keajaiban-keajaiban, drama yang luar biasa, fighting spirit yang luar biasa. Mereka selalu hampir all out di 90 menit bahkan sampai extra time. Itu mereka bisa tambah lagi gitu. Jadi mental mereka makin bertambah sehingga di final ini mereka praktis benar-benar mainnya bersih. Bersih dalam arti apa? Ya mereka sudah tahu, mereka kalem. Kalau nggak salah Denis Ceballos juga bilang, ya gue heran lihat trio CMK ini. Semalam sebelum pertandingan mereka main kartu, bukannya gue aja nggak bisa tidur. Nah ini membuktikan bahwa mereka punya mental yang sangat luar biasa. Mereka sudah tahu cara menghadapi lawan di final. Bukan hanya cara menghadapi, cara memenangkan. Itu yang orang lupa. Ya, dan kalau di 1-0 di Liverpool, orang banyak ya beruntung ada Courtois. Beruntung itu parameternya apa kalau menurut gue? Apa sih arti beruntung? Beruntung itu sesekali lu bisa dapat, misalkan lu dapat lotre. Wih, beruntung gue. Wih, misalkan gue hampir keserempet motor tapi nggak jadi. Beruntung gue. Tapi kan nggak mungkin lu beruntung berkali-kali. Dari babak 16, 8, semifinal, bahkan final lu dikatain beruntung. Masa lu diserempet motor bisa 4 kali nggak kena? Secara beruntun kan nggak mungkin. Pasti ada satu yang kena. Minimal kena dengkul. Ya nggak? Dan ini menurut gue nggak masuk akal orang yang bilang bahwa Real Madrid beruntung. Ya, gue nggak ngerti beruntungnya itu dari mana gitu loh. Dan kalau lihat dari babak 16, 8-4 semifinal sampai final, ini memang memperlihatkan Real Madrid itu punya mentalitas yang luar biasa. Dan mereka tahu UCL ini memang pertandingan mereka, kompetisi mereka, sehingga mereka tidak menyia-nyiakan itu. Mereka bermain dengan sangat apa ya, menurut gue sangat tenang. Mereka tahu bahwa ya gue harus berbuat apa ketika mereka sudah terbiasa istilahnya bermain di bawah pressure lah, di bawah tekanan yang besar. Nah itu yang menurut gue Real Madrid itu sangat layak menjadi juara Champions League. Bukan dari di atas kertas, tapi di atas lapangan.
Nah, itu yang berkali-kali dibilang, ya tim yang diunggulkan di atas kertas belum tentu di lapangan dia menjadi tim yang memenangkan pertandingan. Karena kembali lagi, tim yang memenangkan pertandingan bukan yang mainnya bagus. Bukan yang main bagus ya. Kalian harus catat. Bukan yang mainnya bagus menurut gua, kan yang mainnya efektif, yang bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Seperti Real Madrid kemarin, 24 shot berbanding 4 shot on target. Bahkan kalau gue itu Madrid cuma 1 kalau nggak salah, dan itu bisa menjadi gol. Efektivitas Liverpool 24 shot 9 on target, tidak ini jadi gol, tidak efektif, dan mereka kalah. Artinya apa? Yang bisa memenangkan pertandingan apa? Efektivitas. Dan itu terjadi di beberapa pertandingan terakhir gitu, di Champions League juga, di babak 16, 8, dan juga semifinal. Oke, jadi itu dia yang gue mau sampaikan, alasan Real Madrid layak dan perjalanannya bagaimana mereka sangat layak. Bukan karena gue fans Madrid ya, bukan karena gue fans Madrid. Gue seneng, jujur, sebagai fans Madrid juara. Cuman kalau boleh fair ya, kalau boleh fair, kalian juga sebagai fans netral yang jangan ngaku-ngaku fans netral doang. Tetapi kalau kalian lihat perjuangan Real Madrid, come on, kalian harus memberikan respect sedikit kepada Real Madrid, oke? Jadi jangan istilahnya ya hoki. Terlalu apa ya? Terhoki itu ada bagiannya masing-masing. Liverpool dapat lawan yang mudah-mudah dari babak 16, lawan Inter, lawan Villarreal, lawan Benfica, itu apakah itu bisa dibilang hoki juga gitu? Menurut gue sih ya kembali lagi ya, hoki dan kerja keras serta kualitas pemain, taktik itu bagian dari suatu pertandingan yang tidak bisa kita pisahkan ya. Bukan berarti satu tim dengan taktik yang lebih baik dari tim lawan itu akan memenangkan pertandingan. Bukan berarti hanya kualitas individu bisa memenangkan pertandingan. Bukan hanya fighting spirit, bukan hanya kembali lagi ke beruntungan, tapi semuanya menjadi satu. Semuanya menjadi satu elemen yang bisa memenangkan pertandingan. Jadi kombinasi semuanya, bukan hanya satu. Oke? Segitu dulu dari gua. Kita akan kembali lagi mungkin kapan, nggak tahu gua karena ini udah akhir musim. Kita akan kembali lagi mungkin dengan transfer rumors. Oke? Segitu dulu, salam sepak bola. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share. Like jangan lupa.